Halo teman-teman pecinta Satwa Indonesia, kembali lagi bersama Mas Yogi di Pecinta Satwa Indonesia. Dan hari ini, kemarin kita udah ngebahas soal kucing. Kita jalan-jalan ke rumah teman-teman saya dan hewan-hewan lainnya, tentu satwa-satwa yang unik-unik dan keren-keren dan lucu-lucu. Dan hari ini, waktu itu kan pernah tuh kita ngebongkar kandang kucing di video-video gue sebelumnya. Terus belum ada nih kelanjutannya, ternyata kandangnya sih udah cukup, sekarang sudah jadi, udah cukup rapi meskipun banyak beberapa tempat yang harus ditambahkan beberapa hal lah, ada beberapa yang masih ingin gua renov lagi. Tapi hari ini bolehlah kita buka kamar kucing gua yang menurut gua seperti kamar hotel. Nanti teman-teman juga menilai, tulis aja di kolom komen. Ada yang mau tanya-tanya soal kucing, gimana cara merawatnya dan lain-lainnya, silahkan tulis aja di kolom komen. Dan yuk kita lihat kandang kucing yang menurut gua sudah cukup baik, sudah cukup nyaman, bahkan kadang aja gua betah berjam-jam di sana. Yuk kita lihat yuk kandang kucing gue yang terbaru. Kan gimana suasana kamar kucing gua yang gua buat. Menurut gua pandangan gua ini cukup enak, cukup nyaman, mirip-mirip sih sama kamar hotel, tapi nggak bisa dimiripin banget, namanya juga kandang hewan. Tapi kenapa sih dibuat sebagus ini? Nah, menurut gua karena gua sayang banget sama hewan. Mungkin teman-teman juga banyak yang selama ini bertanya-tanya pecinta satwa itu seperti apa sih. Nah, seperti inilah baru gua kasih lihat bahwa gua itu juga sebenarnya sayang sama hewan, memanusiakan hewan juga. Gue ngasih tempat tinggal yang nyaman. Toh juga kalau kita di dalam kandang terus kan kita juga nggak mau. Nah, teman-teman kalau ngeliat di kandang terus nggak mau, tapi kenapa ada kandang? Nah, ini sebabnya gue bikin kandang-kandang ini kalau malam mereka akan tidur di sini. Kenapa? Untuk menjaga safety, karena belum lama ini kan di video pecinta satwa tuh scroll deh, di bawah itu ada video musang jatuh dari plafon. Nah, andai kata itu musang masuk ke kamar sini pun, tapi itu udah nggak mungkin karena di sini udah penuh dengan kawat 4 lapis di belakang gorden ini, dan ini jendela sudah tertutup semuanya juga. Tapi kalau ada hewan-hewan lain mungkin yang kecil atau apa, atau semacam misalnya andai kata amit-amit misalnya tikus pun masuk pun juga tidak akan bisa ngapa-ngapain juga, karena kandangnya udah dibikin safety, udah jeruji, udah dibikin cukup kecil. Jadi kalau malam mereka tidur ya sama kayak kita, kalau malam juga tidurnya kan di kamar, nggak langsung lari-larian di ruang tamu kita atau di depan rumah kita. Jadi menurut gua kandang-kandang ini tempat tidur mereka. Toh juga mereka sehari-hari main seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada ras British Shorthair. Nah, ini kitten calico-nya. Ini kitten calico. Ini jenis Persia Pygnos. Nah, buat temen-temen pasti berpikir mungkin dibikin kamarnya bagus apa bisnis ya atau apa enggak sih. Kalau kucing dengan cuma segini doang apa sih mau dibisnisin? Toh juga emang gue sayang, gue kasih tempat tinggal mereka, karena gue suka main aja sama mereka. Toh juga kalau andai kata kita ternak toh juga nanti berhasil, ya berarti emang ya udah itu bonusnya. Tapi jangan kita berpikiran oh punya kucing bisa dijadikan ATM nih, lumayan dia kan beranaknya banyak. Nah, banyak teman-teman yang persepsinya selalu seperti itu. Kalau beranaknya banyak kan lumayan tuh, anakannya satu bisa 10 juta atau 15 juta. Tapi banyak yang tidak diungkapkan sama breeder-breeder. Tapi gue akan kasih tahu di Pecinta Satwa Indonesia bahwa
kalau teman-teman ada yang berpikiran beternak kucing itu bisa menguntungkan atau mengeruk rupiah ataupun bisa kaya, menurut gue belum tentu juga. Karena gue menjalani juga, gue hobi breeding, ikut show juga. Beternak kucing itu 0 sampai 4 bulan itu masa-masa kritis. Nah, disitulah kita harus merawat dulu mereka. Jadi nggak mungkin kita lahir, teman-teman langsung berpikiran, oh British Shorthair harganya 20 juta nih, beranak 4, oh berarti bisa 80 juta. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi 0 sampai 4 bulan itu nggak dijual. Dan itu harus divaksin lengkap. Dan itu biaya vaksin nggak murah-murah juga. Biaya pakan juga berjalan, dan pakan ketika bayi itu lebih banyak juga untuk ibunya, untuk anaknya. Jadi banyak sih biaya-biaya yang dikeluarkan kalau umur 0 sampai 4 bulan itu sangat panjang. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang beternak kucing ras menguntungkan, menurut gue sih belum tentu juga. Mungkin teman-teman dari yang nonton video-video ini juga bisa tahu, terkadang kita juga sebagai peternak, sebagai breeder, sebagai cattery, belum tentu kawin itu satu kali bisa terjadi. Beda sama kucing-kucing liar di depan rumah. Jadi, oh ini kucing liar beranaknya 4, mereka bisa ngurusin. Beda. Sama seperti burung kakak tua yang kalau di alam kita tangkap, lalu kita lepas burung yang liar kita ambil, kita piara, bisa tuh. Mungkin dia tapi akan berontak atau apa karena mereka emang liar. Kalau dilepaskan lagi juga nggak ada masalah. Tapi ketika kita beternak, kita dapat yang hasil ternak lahir di suatu kamar ini, lalu mau dilepaskan, itu udah nggak mungkin survive juga. Jadi sangat totally beda sama yang teman-teman pikirin untuk beternak kucing. Dan tentunya untuk membuka cattery itu juga butuh 1 pejantan dengan 2 betina yang kualitasnya harus show juga. Jadi nggak semudah-mudah yang teman-teman kira. Mungkin teman-teman yang nanti nonton video ini, mungkin ada yang temen yang mau buka peternakan kucing atau apa, mungkin bisa di-share videonya. Karena biaya impor juga saat ini cukup mahal juga. Untuk biaya pengeluarannya saja sudah cukup mahal. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini kucing ras kok jadi mahal, ya seperti itu. Karena pertama, 0 sampai 4 bulan itu nggak bisa dijual. Terkadang di umur itu, umur kritis, apapun bisa terjadi. Kemungkinan meninggal pun juga bisa terjadi sih. Terus biaya vaksin juga nggak murah-murah amat, biaya makannya nggak murah-murah amat, standar. Tapi kalau teman-teman yang ingin memelihara 1 kucing dog, ya murah-murah aja sih. Apalagi sekarang banyak pasir-pasir yang dijual. Untuk pelihara kucing ini kan butuh pasir nih, banyaklah di online shop yang murah-murah juga. Jadi kalau untuk pelihara 1-2 ekor sih masih oke lah, masih standar lah. Untuk shampoo-nya, grooming-nya juga standar banget semuanya. Mungkin teman-teman bisa jadi inspirasi juga. Mungkin kurang lebih mau dibikin mirip-mirip begini kandangnya juga, pilihan teman-teman. Jadi buat teman-teman, sayangilah hewan-hewan di rumah juga dong. Jadi yang pelihara mungkin hewan lain seperti burung atau seperti reptil, apapun hewannya, tetap teman-teman harus sayangi. Kok bisa cakep seperti ini? Pasti teman-teman banyak yang bertanya. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya, kok bisa secakep-cakep ini, sebersih ini? Apa sih resepnya? Ya mandinya otomatis seminggu sekali. Ada vitamin juga, shampoo-nya menggunakan shampoo impor, tidak menggunakan shampoo yang untuk manusia. Meskipun ada shampoo lokalan juga yang buat kucing, itu juga cukup bagus. Mungkin itu aja sih tipsnya sih. Untuk makan bisa dibantu dengan dry food atau dengan daging sapi. Kalau teman-teman banyak yang bilang kok makan daging sapi sih, ya karena mereka ini adalah sejatinya hewan karnivora yang mau makan daging sapi. Cuman sekarang sudah didesain ada yang namanya dry food, lebih memudahkan dari berbagai merek. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa share. Karena kucing gue sederhana ini, standar menurut gue. Nonton terus Pecinta Satwa Indonesia. Nanti besok-besok kita jalan-jalan lagi, kita ngeliat kucing-kucing yang lebih antik-antik lagi, lebih unik, dan hewan lainnya. Jangan lupa subscribe, share ya video-video pecinta satwa. Mungkin bisa jadi inspirasi, bisa kasih bocoran-bocoran ke teman kalau buka ternak kucing ternyata nggak mudah-mudah amat loh. Di Pecinta Satwa Indonesia ada ceritanya. Oke teman-teman, sampai jumpa, bye-bye.